Baru pertama. Oke. Semua baru pertama ini? Atau ada yang solo 2 kali? Nah, nanti kalian kasih tahu ya ke teman-teman yang lain yang belum sempat hadir. Ini harus hadir pada kuliah setiap kali kita buka pertemuan. Karena kalau kita 3 kali tidak hadir, atau absen kurang dari 80%, maka dinyatakan tidak bisa ikut ujian. Nama tidak akan tertulis di DPNA secara sistem. Jadi portal akan mengeliminasi mahasiswa yang presensi atau kehadirannya kurang dari 80%. Jadi hari ini kuliah pertama dihitung yang pertama. Dari kalian semua, kalau melihat nama-nama ini rata-rata so pernah kenal kan, Pak Merteo pernah ambil. Ada Rahmat, ada Patiro pernah ambil, ada Anjeli, sering melihat di merpek kelas yang sebelumnya. Jadi nggak perlu lagi perkenalan, kalian sudah tahu ini siapa. Kemudian kalau penilaian seperti apa, kalian sudah tahu. Tapi Mir akan mengulang kembali penilaian untuk rekayasa jembatan. Jadi tugas-tugas itu seperti biasa, setiap kali kita pertemuan, Mir selalu akhiri dengan tugas. Dan tugas itu akan dikumpul di minggu depan. Jadi minggu depan, sebelum hari Rabu, hari Selasa, kalian sudah harus submit atau upload tugas yang pertama. Itu hari Selasa jam 23.59, jam terakhir, kalian upload. Kalau kalian upload di lewat jam tersebut, sistem akan terima, tetapi Mir akan kurangi jadi tinggal 70%. Jadi ada 30% hilang kalau dia 100% benar. Nah, kalian bayangkan kalau dia masih ada salah, terus dikurangi lagi 30%. Pastikan jadi lebih sedikit. Jadi kalau bisa, minta tolong upload di waktu yang masih dalam range bisa diterima. Yaitu dari hari ini sebentar sampai hari Selasa minggu depan jam 23.59. Kemudian jumlah tugas misalkan ada 10. Nah, tugas ada 10 itu tugas beri bobot 40%. Jadi kalau tugas ada 10, maka masing-masing tugas itu adalah 4%. Kalau tugas ada 12, ya kalian bagi saja 40 bagi 12. Nah, kalian bisa bayangkan kalau dari misalkan 10 kali bikin tugas, cuma 3 yang masuk. Berapa banyak itu poinnya hilang. Jadi tolong diperhatikan tugas, jangan terlambat, harus benar. Kalau salah tentu ya poinnya berkurang, kalau terlambat juga poinnya berkurang. Mana ini Doli Hutapea? Maranatha masih tutup kamera. Tolong buka kamera. Tadi Patiro buka, tutup lagi. Nah, kemudian MITES yang pertama, ujian pertama, itu nilainya 30%. Sesudah kita MITES, kita ada UAS atau ujian akhir semester itu 30%. Jadi coba kalian jumlah 40 tambah 30 tambah 30, maka nilainya adalah 100. Nah, jadi itu adalah nilai yang akan digunakan sebagai acuan dalam penentuan passing grade atau kalian lulus berapa dapat nilai apa. Kemudian passing grade atau nilai batas bawah itu sesuai dengan peraturan rektor. Mir lupa nomornya nomor berapa, tapi tahun 2019. Di situ ada menyebutkan kalau misalkan kita tidak capai 70%, misalkan 70% itu C, maka kalian tidak lulus. Misalkan kalau kalian cuma 69,99 ya apa boleh buat, tidak sampai 70 berarti dapat D. Nah, itu acuannya Mir pakai itu. Jadi kita seragam antara kelas A, kelas B, kelas C sampai kelas paralel yang lain di rekayasa jembatan itu cara penilaiannya seperti itu. Juga untuk peraturan rektor tadi yang tahun 2019 tentang cara penilaian itu seragam satu unsur. Jadi jangan khawatir, jangan-jangan ini berbeda standar penilaian antara nilai dari Merteo dengan dari Prof. Fabian atau dari Nirbanu. Nah, itu kita sudah menggunakan standar yang sama. Jadi tidak usah khawatir, penilaian itu akan sama. Kemudian yang berikut, setelah kita buat tugas, kita buat MITES, kemudian kita nilai bagus, maka kalau di standar
peraturan rektor tersebut 80% ke atas itu dapat A. Jadi kalau dia 80% atau 80 poin, 80,1 atau 100 itu tetap dapat A. Kemudian di bawah 80 itu baru ada range-nya, apakah B+, B, C+, C, dan kemudian D. Nah, nanti peraturan rektor itu akan share juga di WA Group. Nah, kemudian setelah kalian tahu standar penilaian, kalian tahu apa sih yang menjadi breakdown, sehingga saya dapat B, dapat A, nah itu seperti itu. Sekarang kita akan masuk dalam materi berikut, yaitu RPS. RPS ini sudah share di WA Group. RPS adalah singkatan atau kepanjangannya adalah Rencana Pembelajaran Semester. Jadi dalam rencana pembelajaran semester ini, UNER akan menampilkan apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester. Jadi satu semester ini kita belajar apa? Nah, kita belajar mulai dari yang pertama adalah pengenalan tentang jembatan atau pendahuluan. Jadi jembatan itu apa definisinya, kemudian materi-materinya tentang jembatan itu apa saja. Nah, itu yang akan diajarkan dalam RPS ini. Jadi RPS ini kita akan memuat pertemuan sampai 16 kali ke depan. Jadi 16 kali pertemuan ke depan, kita akan membahas sekelumit atau mata kuliah tentang rekayasa jembatan. Nah, rekayasa jembatan sebenarnya adalah merupakan mata kuliah kompilasi. Nah, sekalian tahu apa arti kata kompilasi itu? Kompilasi itu seperti menggabungkan dari beberapa mata kuliah yang ada. Di jembatan kita belajar tentang, misalkan begini ya, kita belajar tentang bagaimana mendesain jembatan. Itu yang pertama kali kita pelajari adalah kontur. Nah, kalau kontur kan berarti kita apa itu? Kita mempelajari tentang ilmu ukur tanah. Nah, jadi ada mata kuliah ilmu ukur tanah yang harus kalian lulus, yang harus kalian kuasai secara cukup lah. Artinya kalian kuasai bagaimana cara membuat kontur. Kemudian yang kedua, di jembatan juga kita belajar tentang aliran sungai. Jadi ada jembatan yang terletak di atas sungai. Nah, kalau jembatan terletak di atas sungai, berarti kita belajar tentang arah aliran sungai, berarti kita belajar tentang teknik sumber daya air. Kalian masih ingat ada mata kuliah hidrologi, hidrolika, di mana di hidrologi kalian belajar tentang catchment area. Nah, di situ juga kita akan belajar tentang catchment area. Kenapa kita perlu menentukan catchment area? Karena kita mau mencari tinggi muka air banjir di sungai atau di lokasi di mana kita rencanakan. Nah, kalau catchment area, catchment itu kan daerah tangkapan. Area itu wilayah atau areal. Jadi daerah tangkapan hujan yang airnya mengalir di sungai tersebut sampai di mana. Nah, itu kita akan tahu, kita baca kontur, ada peta kontur. Nah, kemudian setelah kita ketahui kontur daerah cekungannya, arah aliran airnya mengalir kemana, kita ketahui juga yang berikut adalah curah hujannya. Nah, kalau curah hujannya itu kita ketahui dengan cara adalah kita minta data kemana coba? Kalau kita meminta data cuaca atau curah hujan, ke instansi apa? Coba kalau mau tanya ke Anjeli, ke instansi mana Anjeli? Kalau mau minta data curah hujan. Nggak dapat dengar, belum kasih mute. Ayo, kemana? Data curah hujan, ada yang tahu selain Anjeli? Mana Rahmat tadi? Rahmat, di mana Rahmat data curah hujan? Kalau mau minta di mana? BMKG benar? BMKG itu Badan Meteorologi dan Geofisika. Di situ ada data curah hujan, data angin, data suhu, kelembapan, dan sebagainya. Nah, curah hujan ini penting karena kalau kita tahu catchment tapi kita nggak tahu data besarnya hujan yang jatuh, kita nggak bisa menghitung debit banjir. Sudah? Kemudian, data curah hujan itu tergantung pos pengamatan hujan.
Jadi tidak semua daerah di Indonesia ini ada pos. Biasanya yang ada pos itu yang pertama bandara ada pos, ada fasilitas penting seperti daerah situ ada bendungan, pasti ada pos hujan. Daerah situ sering banjir, ada sungai besar, pasti ada pos hujan. Nah, pos-pos hujan itu yang kita minta misalkan begini ya, benar bangun jembatan di daerah misalnya Tongkaina. Tongkaina itu kan masih bagian dari Kota Manado. Nah, tentu Mir akan cari pos hujan, bukan pos hujan di Malalayang. Malalayang kan kejauhan. Tentu kita cari pos hujan yang dekat-dekat Tongkaina. Dekat Tongkaina apa misalnya? Oh, di situ ada pos hujan Sungai Bailang. Nah, ambil pos hujan situ. Jadi seperti itu pos hujan yang kita ambil, pos hujan terdekat. Bisa satu titik, bisa beberapa titik. Jadi itu yang kita pelajari adalah di mata kuliah hidrologi atau mata kuliah tentang perhitungan irigasi, nah itu termasuk di situ. Kemudian setelah kita belajar tentang info tanah, kita belajar tentang mata kuliah hidrologi, hidrolika, kemudian kita belajar tentang mata kuliah tanah. Nah, di sini ada tanah karena kita belajar tentang fondasi. Nah, jembatan yang kita buat itu kan tidak melayang, tidak terbang. Tetapi jembatan itu berada di suatu atas fondasi. Fondasi berada di atas permukaan tanah dan di dalam permukaan tanah. Nah, kalau belajar fondasi berarti pertama, mekanika tanah 1 harus dipelajari. Kuasai ya itu, mekanika tanah 2, kemudian fondasi kita pelajari. Nah, sampai fondasi dalam. Fondasi dalam itu yang pertama fondasi dangkal dulu. Kalau fondasi dangkal itu biasanya fondasi telapak. Itu dangkal. Kedalamannya kurang dari 2 meter. Kalau fondasi dalam, nah itu fondasi yang lebih dari 2 meter. Sudah tiang panjang, sudah bor pile, atau sumuran yang dalam. Nah, seperti itu. Jadi sudah berapa mata kuliah? Ilmu tanah, hidrologi hidrolika, kemudian mekanika tanah 1, mekanika tanah 2, fondasi. Nah, sekarang kita belajar tentang bangunan atas. Jadi kan bangunan bawah fondasi. Nah, kalau bangunan atas yang kita pelajari adalah tentang struktur. Nah, struktur itu kalian tentu sudah belajar tentang mekanika teknik, mekanika bahan, kalian sudah belajar. Bangunan atas jembatan itu macam-macam. Sama seperti bangunan bawah. Bangunan bawah tidak hanya satu tipe, bangunan atas juga macam-macam. Dan tipe peletakannya juga macam-macam. Ada yang simple beam, ada tipe peletakan yang jepit sebelah, kemudian ada tipe peletakan yang model lain lagi. Jadi peletakan itu sudah berbeda, tipe jembatan berbeda. Kemudian jenis material. Material untuk bangunan atas juga macam-macam. Ada material beton bertulang biasa, ada material beton press atau beton tertegang, ada material baja, ada material komposit gabungan antara beton dan baja, dan lain-lain. Jadi berdasarkan jenis material, tipe jembatan bangunan atas itu juga macam-macam. Nah, itu mata kuliah apa? Mata kuliah struktur. Nah, di jembatan ini kita digabung, dikompilasi, kita menggunakan mata kuliah yang banyak tadi yang sudah kita pelajari untuk kita mendesain jembatan. Nah, sekarang biar akan share dulu tentang silabus yang akan kita pelajari. Nah, ini kalau kalian sudah bisa lihat dalam screen kalian, ini adalah silabus ataupun RPS, rencana pembelajaran semester yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, di dalam RPS ini, setiap dosen atau pengajar wajib mencantumkan CP atau capaian pembelajaran. Kemudian ini ada capaian pembelajaran lulusan di program studi teknik sipil untuk mata kuliah rekayasa jembatan. Jadi yang pertama ini menurut RPS, nanti mahasiswa ini berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa dalam hal mempelajari tentang desain jembatan. Jadi ini memang tuntutan yang harus setiap pengajar cantumkan dalam merumuskan atau membuat RPS. Kemudian ini tuntutan CPR yang lain ada S5, menghargai keanekaragaman budaya, kemudian S9 menginternalisasi semangat kemandirian, artinya nanti
Kalau kalian mendesain jembatan, ya secara mandiri ataupun berkelompok, ataupun dengan tim nanti ada namanya tim perencanaan. Nah, kalian akan bekerja untuk mendesain jembatan tersebut secara utuh dari bangunan bawah sampai bangunan atas. Kemudian ini ada juga CPMK, jadi capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau tadi secara umum, nah sekarang kita masuk ke secara topik atau mata kuliahnya. Jadi di sini mahasiswa mampu mendesain jembatan yang aman dan nyaman untuk pengguna jalan. Jadi memang kalau di teknik sipil itu kita mengenal ada desain yang aman, nyaman, kemudian ada lagi satu yang biasanya selalu ditutup oleh seorang ahli teknik sipil, ahli jembatan, atau bangunan gedung juga, yaitu ekonomis. Jadi kalau kita desain juga aman, nyaman, tetapi mahal, nah belum tentu juga itu jadi desain yang terbaik. Kalau dia aman, nyaman, dan ekonomis, artinya termurah, tapi tidak mengindahkan kaidah-kaidah dalam desain jembatan, maka itu juga menjadi desain yang terbaik atau mendapat prioritas untuk dilaksanakan. Kemudian di CPMK, kita punya sub CPMK atau bagian dari CPMK tersebut. Nah, ini bisa kalian baca, ini sudah share di grup. Nah, memahami dengan jembatan, apa itu jembatan, kemudian tahapan desainnya. Kan seperti juga desain-desain yang lain, apakah itu desain geometri jalan atau desain yang lain, kita selalu punya staging atau tahapan. Tahap pertama adalah misalnya studi atau survei pendahuluan. Setelah survei pendahuluan, kemudian survei topografi, ya, tahapan-tahapan seperti itu. Sampai diperoleh desain jembatan yang terakhir. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengetahui tentang klasifikasi jembatan. Nah, tadi saya sudah singgung kan, klasifikasi jembatan berdasarkan bangunan bawah, berdasarkan bangunan atas, kemudian berdasarkan material, penggunaan material, kemudian berdasarkan posisi dari jembatan tersebut, kemudian juga berdasarkan dari, nah kalau bangunan atas itu ada macam-macam kan, ada yang berbentuk girder bridge atau simple beam, kemudian ada yang berbentuk arch bridge yang berbentuk melengkung, kemudian suspension bridge itu jembatan gantung yang berbentuk seperti ada kabel besar, kemudian kabel besar, ada kabel-kabel kecil di mana jembatan gantung tersebut menggantung di kabel kecil dan ke kabel besar. Kemudian ada kabel stay. Nah, kabel stay ini contohnya adalah jembatan Soekarno. Kalau suspension bridge contohnya adalah jembatan San Francisco yang umurnya sudah 100 tahun lebih. Macam-macam tipe jembatan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pengenalan standar-standar untuk highway bridge, artinya perencanaan jembatan untuk jalan raya. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami pemilihan tipe jembatan. Nah, tipe jembatan itu kita tidak hanya asal pilih. Misalkan, kenapa di Soekarno itu pakai kabel stay? Kenapa di Megawati itu jembatan yang di dekatnya kok bukan kabel stay, tapi jembatan komposit? Nah, itu ada alasan, ada maksud, ada argumen yang harus kita pertahankan. Kenapa? Nah, itu juga menjadi bagian dalam yang harus kita pelajari pada rekayasa jembatan. Kemudian juga sama, pemilihan bentuk bangunan bawah. Kenapa kalian pakai bangunan bawah sampai tiang pancang? Yang kedalamannya misalnya sampai 24 meter. Kenapa nggak pakai fondasi sumuran yang lebih murah? Nah, itu tentu kalian ada alasan. Ada apa namanya design note atau catatan desain sehingga kalian mendapatkan harus seperti ini jembatannya. Dan harus kalian catat ya, ingat, dalam suatu jembatan perencanaan itu kita punya yang disebut tadi yang kalian bilang design note atau catatan desain. Nah, catatan desain ini bisa berupa tulisan tangan, bisa berupa hasil output dari suatu program, bisa berupa ketikan, tetapi yang pasti catatan desain ini menjelaskan tentang apa yang kalian hitung sehingga keluar dimensi
ukuran tipe jembatan seperti itu. Nah, coba kalian bayangkan kalau jembatan itu di kemudian hari ambruk. Nah, catatan desain ini pasti akan dibedah, dibuka lagi. Ada kesalahan di mana gitu. Tapi kalau kesalahannya misalnya karena force majeure atau bencana alam, nah itu nanti akan dilihat apakah betul karena bencana alam atau memang jembatan ini adalah termasuk jembatan yang gagal konstruksi karena kesalahan desain. Atau kalau di dokter kita kenal dengan malpraktek, nah kalau kita di insinyur juga ada istilah malpraktek, yaitu salah mendesain suatu desain bangunan, apakah itu jembatan, gedung, dan sebagainya. Jadi hati-hati, ini bukan bikin takut ya. Sudah ada undang-undang tentang keinsinyuran, bagaimana kita mendesain, kita harus memperhatikan seluruh kaidah yang ada, dan kita harus melaksanakan desain tersebut dengan benar, tanpa ada misalnya kalau kita mau cari cepat, kita tidak hitung sehingga kita langsung tentukan dimensinya sekian. Nah, itu salah. Itu harusnya ada alasan kenapa kalian tentukan seperti itu. Nah, poin yang kelima, mahasiswa mampu mengklasifikasi fondasi jembatan, kemudian prosedur pemilihan tipe fondasi, tipe jembatan, panjang efektif. Nah, panjang efektif ini penting. Misalkan lebar sungai 150 meter, misalkan ya. Itu belum tentu lebar jembatan atau panjang jembatan juga 150. Nah, itu kalian punya justifikasi kenapa lebar sungai cuma 150, panjang jembatan jadi 160. Itu kalian mesti punya penjelasan, alasan kenapa pilih seperti itu. Kemudian yang berikut, pengenalan macam-macam bearing. Bearing itu adalah bantalan yang ada di antara girder dan abutment. Nah, jadi abutment itu fondasi kepala jembatan. Kalau yang bagian tengah namanya pier, kalau yang bagian ujung, awal dan akhir dari suatu jembatan namanya abutment. Kemudian yang berikut, kita juga harus mempelajari survei dan prinsip-prinsip dasar perencanaan jembatan. Jadi di sini juga kita akan pelajari nanti bearing stratum, kemudian jenis-jenis beban, beban primer, beban sekunder, dan beban khusus. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu mendesain jembatan beton, desain abutment, pier, desain split foundation, kemudian pile foundation, dan gambar jembatan. Dan terakhir juga kita harus bisa menggambar jembatan. Nah, memang kalau di teknik sipil, menggambar jembatan itu kita biasanya ada tim dari teman-teman yang namanya drafter. Drafter itu biasanya anak-anak arsitek, tetapi mereka menerima ukuran, menerima desain, dimensi itu dari kita sebagai sipil. Kemudian kita berikan ke mereka, tolong gambar seperti ini dengan kondisi atau bentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian secara singkat, deskripsi mata kuliah adalah mata kuliah rekayasa jembatan ini disusun sebagai upaya untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah rekayasa jembatan. Jadi seluruh rancangan pembelajaran ini merupakan pegangan dari dosen pengajar serta mahasiswa. Jadi nanti ada materi yang ada di mungkin hard copy ataupun soft file ataupun dalam internet yang bisa kalian download ataupun unduh. Nah, nanti Mir juga akan berikan materi-materi tersebut. Jadi ini adalah sekelumit tentang RPS ataupun rencana pembelajaran. Kemudian nanti Mir akan breakdown setiap kali pertemuan itu apa saja yang kita pelajari. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, sampai pertemuan ke-16. Jadi ini ada breakdown-nya, bisa kalian pelajari. Nah, yang terakhir itu, di samping setelah kita pelajari tentang cara mendesain, standar-standarnya, ataupun manual, ataupun referensinya, nah kita sekarang akan masuk dalam buku ataupun pegangan. Nah, buku ataupun pegangan yang kita pakai itu ada banyak. Jadi ada pegangan utama, ada pegangan pelengkap. Jadi kalau yang kita pakai ini di Indonesia, kita menggunakan BMS, yaitu Bridge Management System. Ini memang buku sudah lama, tetapi sampai hari ini kita masih gunakan. Diterbitkan tahun 1992. Kemudian ada juga standar
dari BSN tentang jembatan perkotaan. Kemudian ada juga Bridge Design dari JIKA, dari JIKA. Kemudian ada juga buku-buku yang lain. Ada kalian lihat nanti di bawah, ada tentang bangunan atas, bangunan bawah, tipe-tipe jembatan dan sebagainya. Kemudian mata kuliah prasyarat. Nah, mata kuliah prasyarat di sini harus lulus struktur beton bertulang 2, kemudian rekayasa fondasi 2. Fondasi 2 itu kan tentang pile ataupun fondasi dalam. Sedangkan fondasi 1 dulu itu tentang fondasi dangkal. Kemudian juga ada kestabilan lereng di mekanika tanah. Di jembatan juga ada kestabilan lereng kalau memang di posisi jembatan tersebut berada di daerah yang perlu kestabilan lereng. Jadi demikian tentang sekelumit materi yang akan kita bahas, cukup banyak. Dan sekarang kita akan masuk di mata kuliah materi yang pertama. Jadi materi yang pertama kita akan bahas tentang pengenalan ataupun pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini kita akan bahas tentang penjelasan pengertian jembatan, kemudian tentang bangunan bawah dari jembatan, kemudian juga tentang bangunan atas dari jembatan. Nah, ini adalah materi yang Munir buat. Jadi ini di pertemuan pertama kita akan belajar tentang ini salah ketik klasifikasi ya, yang betul kan klasifikasi jembatan. Nanti bisa diperbaiki. Nah, kita lihat ya. Ini adalah gambaran umum tentang jembatan. Jadi jembatan itu dari tahun ke tahun mengalami kemajuan teknologi. Jadi dari jembatan yang bentang pendek, kemudian naik dari tahun ke tahun, jembatan tersebut menjadi semakin jembatan dengan bentang panjang. Dulu orang belum bisa bikin jembatan di atas 100 meter misalnya. Sekarang jembatan dengan panjang sampai ribuan meter pun orang sudah bisa bikin. Tetapi dengan menggunakan pier tentunya. Tidak ada jembatan yang panjang sekali tanpa menggunakan pier ataupun tiang tengah. Jadi ini boleh lihat ya, sampai dari kondisi terkini sekarang di tahun 2021 kita sudah bisa punya jembatan yang bentangnya berapa meter. Dan ini ada perkiraan, ini kan putus-putus ya grafiknya. Ini ada perkiraan nanti di misalkan tahun 2025, 2020, kita nanti sudah bisa mendesain jembatan dengan panjang bentang yang lebih panjang lagi, bisa sampai berapa ribuan meter seperti itu. Ini juga sudah ada jembatan-jembatan yang terbangun di San Francisco, kemudian juga ada di kota-kota dan negara yang lain. Kemudian lanjut, ini perkembangan, kalau tadi perkembangan berdasarkan panjang, nah sekarang ini perkembangan berdasarkan teknologi. Jadi kita lihat ada teknologi jembatan, juga di mana jembatan tersebut yang sudah ada. Jadi contoh ini ada jembatan di Amerika Serikat di Brooklyn, yang pertama itu dibangun tahun 1883. Jadi kalian bayangkan umur jembatan itu sampai sekarang masih ada, sudah lebih dari 100 tahun. Kemudian bentangnya waktu itu 480-an meter. Kemudian yang terakhir sekarang ada jembatan di Serat Gibraltar, ini dibangun tahun 2016, itu panjang bentangnya sudah 5.000 meter. Jadi ini jembatan yang melintasi lautan. Jadi di sini kita lihat bahwa perkembangan panjang dan teknologi jembatan itu dari tahun ke tahun semakin baik, semakin mengalami peningkatan ataupun kemajuan. Nah, sekarang tipe-tipe jembatan. Nah, jembatan itu kalau dari bangunan atas, kan jembatan itu ada dua bagian kan, tadi Mary bilang. Ada yang bagian atas, kemudian ada bagian bawah. Bangunan atas, bangunan bawah. Ada yang bilang bangunan atas, bangunan bawah, oke. Ada yang bilang jembatan bagian atas, jembatan bagian bawah, oke juga. Jadi kalau bangunan atas terdiri dari tipe-tipenya, yaitu jembatan bangunan atas dari kayu. Ini posisi dari kayu. Sekarang kan sudah tidak ada lagi lah kondisi orang bangun jembatan menggunakan material dari kayu. Kalau zaman dulu masih ada. Kemudian yang berikut jembatan dari rangka baja. Ini contohnya. Kemudian jembatan dari beton bertulang biasa. Kemudian ini jembatan dari beton prategang atau press-rest. Apakah yang pre-tension ataupun yang post-tension. Kalau pre-tension itu artinya kita
kita tarik dulu, kemudian dia menjadi keras. Jadi materialnya betonnya belum keras, kemudian kabel atau tendon kita tarik, kemudian pasang beton dan beton tersebut mengeras bersama-sama dengan tendon tersebut. Atau yang pre-tension, betonnya jadi dulu, ada lubang-lubang untuk memasukkan kabel atau tendon dan kemudian kita tarik. Nah, biasanya kalau yang post tension itu fabrikasi. Betonnya bangun di pabrik, jadi kemudian didistribusikan ke lokasi. Seperti kalau kalian lihat di jembatan yang banyak dibangun di Tol Manado Bitung, itu kebanyakan pakai yang post tension. Jadi material jembatan, beton prategangnya dibangun di pabrik, misalnya kan pabrik Ika. Pabrik Ika kan ada di Makassar atau di Surabaya. Nah, dari Makassar mereka distribusikan beton-beton tersebut bawa ke Manado, Sulawesi Utara. Setelah sampai di lokasi, baru mereka tarik kabelnya, pasang kabelnya di dalam. Nah, seperti itu. Ada juga yang tidak berbentuk gear ataupun gear seperti ini, tetapi berbentuk kotak, casing. Ada hollow di tengah atau lubang tengah. Nanti kalian akan lihat. Nah, ini ya tipe-tipe jembatan berdasarkan peletakannya. Tadi yang saya bilang ada beam bridge atau jembatan dengan peletakan biasa, ada sedi dan roll. Kemudian ada yang cantilever bridge, kemudian ada yang arch bridge, kemudian ada yang suspension bridge atau jembatan gantung, kemudian kabel stay bridge atau jembatan yang menggunakan kabel seperti jembatan Soekarno. Jadi kalau suspension bridge itu contohnya tadi yang jembatan San Francisco Golden Gate, kalau yang kabel stay itu contohnya Soekarno atau jembatan Suramadu, Surabaya Madura. Nah, ini yang beam bridge biasa, peletakan biasa. Ini jembatan orang penyeberangan atau pedestrian di atas jalan. Kemudian ini adalah cantilever bridge. Ini adalah model jembatan yang ada jepit. Jadi di tengah ini dia tidak ada pilar atau tidak ada peletakan. Yang tengah inilah yang merupakan pertemuan dari cantilever yang bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian yang ketiga adalah arch bridge. Nah, ini berbentuk melengkung. Jadi arch bridge bentuk melengkung. Kemudian mereka mengerjakan ini dari salah satu sisi, dari sisi A kemudian ke sisi B, bertemu di tengah. Jadi kalian bayangkan kalau tidak presisi. Kalau tidak presisi maka pasti tidak akan ketemu sambungan kedua jembatan dari dua sisi tersebut. Kemudian ini yang suspension bridge atau jembatan gantung. Jadi ini yang tadi Mir bilang ada main kabel utama. Kemudian ini ada kabel utama bagian kiri. Ini ada pylon atau pilon, ada pier. Jadi pier itu adalah tiang tengah. Kalau pylon kan modelnya seperti gawang yang tinggi. Jadi dia menjadi struktur utama dari jembatan untuk bergantungnya kabel. Nah, kemudian yang berikut suspension bridge, kabel stay bridge. Nah, kabel stay bridge ini tidak ada kabel utama. Jadi kalau kalian mau lihat modelnya, contohnya ya ini dia dari lantai jembatan langsung kabel langsung ke pylon. Tapi kalau yang suspension dari lantai jembatan dia bergantung ke kabel yang kecil yang bukan kabel utama, kemudian bergantung ke main cable atau kabel utama. Jadi namanya jembatan gantung atau suspension bridge. Ini contoh suspension bridge yang ada di dunia. Nah, ini Golden Gate tadi yang Mer bilang. Ini adalah merupakan jembatan terkenal yang kita ketahui sebagai jembatan gantung ataupun suspension. Kemudian suspension bridge itu banyak sekali juga perubahan teknologi. Jadi teknologi suspension bridge atau jembatan gantung itu pertama menggunakan pylon kaku, kemudian yang kedua pylon kaku dek dipikul oleh gelagar kotak tunggal yang aerodinamik dan kaku tapi ringan. Nah, ini contoh adalah jembatan Great Belfast yang ada di, kita lihat ini ada juga yang di Selat Gibraltar tadi, itu merupakan jembatan suspension atau suspension bridge. Kemudian generasi ketiga ini lebih fleksibel. Jadi kita lihat ya bahwa suatu tipe jembatan pun mengalami perkembangan kemajuan teknologi dari tahun ke tahun. Dari yang sederhana
sampai jadi teknologi yang semakin baik. Kemudian ini yang kabel stay, yang tadi Mir bilang, perhatikan tidak ada kabel utama di sini. Di antara pylon tidak ada kabel utama, tetapi kabel yang kecil tadi langsung menggantung ke pylon atau pier. Nah, kalau seperti kita lihat kan jembatan Soekarno, pylonnya atau piernya satu. Nah, di jembatan ini karena bentangnya panjang, jadi pylon atau piernya tentu sesuai kebutuhan berapa panjang ataupun bentang yang dibutuhkan. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kita butuh jembatan bentang panjang yang butuh pylon atau pier yang tinggi, ataupun jembatan suspension yang butuh pier yang tinggi? Karena kita mau menggunakan atau memanfaatkan arus kapal yang ada di bawah jembatan itu bisa tetap melewati. Jadi contoh kalau di jembatan Soekarno, itu kan jembatan berada di atas pelabuhan. Jadi di atas pelabuhan itu, di bawah pelabuhan itu, di bawah jembatan itu ada pelabuhan. Jadi pelabuhan itu masih eksis sampai sekarang. Kan kalau kita tidak ada pelabuhan, misalkan begini ya, kalau seandainya pelabuhan itu tidak ada, untuk apa kita buat kabel stay? Mendingan kita timbun aja, kita bikin model jembatan seperti jembatan Megawati. Atau bukan jembatan bentang panjang, atau bukan jembatan yang memiliki vertical clearance yang tinggi. Jadi itu ya, jadi ada alasan kenapa. Memang ini sedikit sedikit polemik. Pembangunan jembatan kabel stay Soekarno itu kan sampai selesai 150 miliar. Nah, apakah lebih murah? Mana? Kalau kita pindahkan pelabuhan tersebut, kita pindah di salah satu tempat yang lain, kita bangun, mungkin harga pelabuhan baru cuma 100 miliar. Nah, tentu kita lebih untung 50 miliar. Ya kan? Nah, memang kalau kita berpikir secara teori ekonomis, kita bangun pelabuhan baru, sehingga jembatan itu tidak perlu lagi kita bikin seperti jembatan kabel stay yang mahal, kita buat aja seperti jembatan Megawati yang murah, mungkin cuma 10 miliar. Nah, kita bisa saving uang yang cukup banyak. Tetapi kalau ada pertimbangan lain, bahwa pertama, kita punya suatu jembatan kabel stay yang pertama di Sulawesi Utara atau di Manado, sehingga itu menjadi ikon, menjadi landmark. Maka mungkin walaupun mahal pasti akan dibangun. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita mungkin tidak memiliki lokasi pelabuhan yang baru. Lokasi pelabuhan yang baru yang memungkinkan dibangun pelabuhan seperti Manado sekarang. Nah, memang pertimbangan-pertimbangan seperti itu, kalau kita mau mendesain suatu proyek harus dilakukan. Apakah kita bangun baru, ataupun kita tinggal pelabuhannya, kita tinggal perbaiki pelabuhannya, kita buat lebih representatif, dan di atasnya ada jembatan yang menjadi ikon. Nah, seperti itu ya. Jadi tentu kalau kita mau yang gampang-gampang saja, mungkin pelabuhan kita pindah. Kemudian jembatan kita tidak perlu bikin jembatan kabel stay, tapi kita cukup buat timbun saja, kemudian kita buat seperti jembatan Megawati yang sudah ada sekarang. Lanjut. Nah, ini yang tadi jembatan Soekarno, kabel stay. Jadi posisi jembatan itu ada di atasnya pelabuhan, sehingga kenapa butuh jembatan bentang tinggi. Nah, di Sulawesi Utara nanti akan ada juga jembatan bentang tinggi seperti ini. Yang kedua, jadi yang pertama kan Soekarno. Yang kedua itu ada di Selat Lembe, menghubungkan antara Pulau Lembe dan Daratan Bitung. Nah, di situ juga punya dua alternatif. Apakah kita bangun kabel stay atau kita bangun suspension. Nah, kenapa harus bangun seperti itu? Karena di bawahnya kan ada lalu lintas kapal di Pelabuhan Bitung. Nah, walaupun jembatan itu tidak tepat berada di Pelabuhan Bitung, tetapi Selat Lembe itu sering dipergunakan untuk arus lalu lintas kapal dari dan menuju ke Pelabuhan Bitung. Nah, ini kabel stay dan suspension, apa yang menjadi bedanya atau perbedaannya, nah kalian boleh lihat di sini. Nah, khusus untuk kabel stay bridge itu ada juga macam-macam. Ada yang kabel stay bridge yang model fan design seperti kipas angin seperti ini.
Jadi kabelnya terpusat di satu titik. Kemudian ada juga yang harp design, yang seperti harpa. Jadi kalau kalian tahu alat musik harpa seperti apa modelnya, nah, seperti ini kira-kira. Jadi kabel stay bridge itu ada dua, ada yang fan design atau kipas angin, ada juga yang harp design. Nah ini kabel stay bridge yang ada di kota Boston, kita boleh lihat. Ini juga ada di Penang, ada di Malaysia, the Penang Bridge. Jadi tentang kabel stay bridge. Kemudian ini juga ada kabel stay bridge yang ada di, kita lihat ada di Argentina, di kota-kota ataupun negara lain yang ada di dunia sudah banyak dibangun kabel stay bridge maupun suspension bridge. Nah sekarang kita lihat ini adalah jembatan Selat Messina Italia sebagai rujukan untuk pembangunan jembatan Selat Sunda di Indonesia. Jembatan Selat Sunda itu sudah ada desainnya. Seperti juga jembatan Bitung Lembe. Sampai hari ini desainnya sudah selesai, sudah ada detail engineering design, tinggal bagaimana pelaksanaan. Nah, tetapi memang masih banyak kendala, hambatan, kenapa itu belum bisa terlaksana. Apakah itu dari segi pembiayaan, dari segi misalkan contoh kelayakan secara ekonomi, teknis, lingkungan, apakah mempengaruhi ataupun mengganggu lingkungan di sana dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini jembatan Selat Sunda. Di sini juga sudah selesai, tetapi ada masalah di sini tentang vulkanologi. Karena kita ketahui kan di Selat Sunda itu ada Gunung Krakatau. Jadi ini yang jadi juga masih permasalahan. Nah, biasanya kalau di sisi transportasi, kita akan menghitung pembangunan jembatan secara ekonomis, itu kita bandingkan dengan traffic yang lewat traffic existing. Jadi kalau kondisi sekarang, mobil-mobil dari Pulau Jawa mau pergi ke Pulau Sumatera itu kan menggunakan angkutan feri atau kapal feri. Nah, berapa jumlah LHR-nya kita hitung, berapa jumlah LHR nanti setelah jembatan terbangun kita hitung, nah itu kita bandingkan. Mana yang lebih menguntungkan? Apakah mungkin kita do nothing, tidak melakukan apa-apa, artinya kita biarkan saja dia menggunakan kapal feri, atau kita do something, membangun jembatan, dan kita bandingkan bagaimana benefit, manfaat yang diperoleh dengan adanya pembangunan jembatan tersebut. Nah, itu yang kalau kita lakukan secara kajian, studi kelayakan atau FS, feasibility study. Jadi FS itu kepanjangannya adalah feasibility study atau studi kelayakan secara ekonomi, lingkungan, teknis, dan sosial. Nah, ini kita sudah selesai tentang tipe-tipe jembatan secara umum, dan NIR akan pindah ke materi berikut. Di samping kita belajar tentang tipe-tipe jembatan, kita juga akan belajar tentang di Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Penataan Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, itu ada bagian ataupun direktorat yang bertugas untuk membangun jalan dan jembatan, itu namanya Direktorat Bina Marga. Nah, di Bina Marga itu ada kebijakan dan strategi. Jadi mereka itu membangun jembatan juga punya kebijakan dan strategi. Strategi apa sih yang mereka gunakan? Nah, kita juga perlu melihat atau perlu juga kita mencari tahu. Nah, ini Mir ada slide-nya, Mir akan coba kasih share screen ke kalian. Tapi sebelum Mir pindah slide, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang tadi materi pertama, tentang pendahuluan, salah satu dari pendahuluan yaitu tipe-tipe ataupun bangunan atas, boleh silakan Mir buka forum diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Mir buka sekarang. Ada? Bagaimana? Rahmat atau Anjeli? Tadi kan berdasarkan tipe bangunan atas. Nanti juga ada berdasarkan tipe bangunan bawah. Jembatan itu ada berapa macam? Ada? Ayo. Nah, kalau nggak ada, kita coba pindah ke slide berikut, yaitu kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Bina Marga. Jadi ini ada
ada slide kebijakan dan strategi Bina Marga dalam pembangunan jembatan. Jadi yang pertama, boleh kalian lihat ini ya, Bina Marga sudah membangun jembatan di Indonesia, ada sekitar 21.000 lebih jembatan yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah jumlah jembatan yang ada di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian 21.000 jembatan ini, kalau kita urutkan panjangnya, ada 404.835 km di ruas jalan nasional. Jadi kalau kalian mesti tahu dulu ya, jalan itu kan ada jalan apa-apa coba. Coba kalau Mir mau minta tolong bantu dulu. Coba ke Diki Jadinira. Jalan itu berdasarkan WW6 atau berdasarkan siapa yang bangun, ada berapa macam, berapa tipe. Ayo Diki, tahu? Atau siapa yang tahu? Nah? Tipe-tipe jalan. Ada jalan. Ya, Stanley coba. Ada jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Ya, ada jalan kabupaten atau kota, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Nah, yang jalan tadi, yang tadi Mer bilang ada 21.000, itu jalan jembatan yang ada di jalan nasional. Nah, jadi begini, sama seperti jalan, jembatan juga berarti ada jembatan provinsi, jembatan nasional, ada jembatan kabupaten kota. Kapan itu disebut sebagai jalan nasional? Kalau jembatan itu ada di jalan nasional. Kalau jembatan itu ada di jalan provinsi, ya jadi jembatan provinsi. Kalau jembatan itu ada di jalan kota, jadi jalan ataupun jembatan kota. Nah, tentu kalau kalian tanya apakah di Indonesia itu cuma 21.000 jumlah jembatan? Ya tidaklah. Jembatan yang provinsi kan belum disebut. Jembatan kota juga belum disebut. Kalian bayangkan ada 33 provinsi. Satu provinsi misalkan punya 1.000 jembatan, contoh aja ya. Itu sudah 33.000. Jadi mungkin belum ada sih yang mendata jumlah total jembatan yang ada di Indonesia itu berapa banyak. Ya mungkin perkiraannya ya bisa sampai jutaan kalau yang ada di Indonesia. Kan seluruh Indonesia. Kalian bisa bayangkan berapa banyak kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kali jumlah jembatannya. Seperti itu. Kemudian yang berikut. Kenapa disebut jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota? Karena itu punya provinsi, karena itu punya nasional, karena itu punya kabupaten kota. Maka disebut jembatan ataupun jalan kabupaten kota, provinsi, ataupun nasional. Tadi teman kalian, Stanley, sudah betul. Sekarang yang berikut. Ini pengenalan juga ya. Kalau kita mengenal ada jembatan nasional, jembatan provinsi, kabupaten kota, tentu kita juga mengenal peranan atau fungsi. Jadi peranan atau fungsi itu berkenaan dengan jalan. Nah, peranan atau fungsi, yang jadi tahu ada berapa macam peranan atau fungsi. Jalan dulu. Tentu kalau dia jalan, di situ ada jembatan, maka jembatan itu termasuk juga peranan yang sama dengan jalan tersebut. Ayo, berapa yang jadi peranan? Surahmat, peranan jalan tahu? Atau Stanley yang tahu? Jadi kalau berdasarkan, ya silakan. Jalan arteri, kolektor, sama lokal. Iya, betul. Itu peranan ya. Ingat. Peranan itu arteri, kolektor, lokal. Jadi ada jalan arteri, ada jalan kolektor, ada jalan lokal. Jadi kalau arteri, biasanya semua jembatan ataupun jalan nasional itu arteri. Tetapi tidak juga ada jembatan ataupun jalan provinsi yang berfungsi sebagai arteri. Arteri itu artinya apa sih? Artinya arteri, jalan tersebut menghubungkan antara ibu kota provinsi dan ibu kota provinsi. Atau ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten. Atau ibu kota kabupaten dan ibu kota kabupaten lainnya. Itu yang arteri artinya. Jadi kalau artinya arteri itu. Sekarang kalau kita tanya, apa artinya kolektor? Nah, artinya kolektor itu, kalau tadi dia kan antara ibu kota provinsi dan ibu kota provinsi kan, atau ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten. Jadi kalau kolektor lebih rendahnya lagi. Nah, nanti ada materi tentang jalan,
yang mungkin Nir bisa share ke kalian. Kalian tahu bagaimana sih Nir menentukan arteri, kolektor, ataupun lokal tersebut. Jadi arteri kolektor lokal itu kita lihat dari kota di mana jalan tersebut menghubungkan apa gitu. Jembatan tersebut menghubungkan antara kota A, kota apa? Oh, kota A itu adalah kota ibu kota provinsi. Kemudian kota B adalah ibu kota kabupaten. Nah, di antara keduanya itu pasti dihubungkan oleh arteri. Jadi seperti itu. Bagaimana kita mau mempelajari suatu fungsi ataupun peranan jalan ataupun jembatan, kita harus mempelajari dari posisi kota yang menghubungkan. Apakah itu kota asal ataupun kota tujuan. Nah, ini ada Ner punya slide-nya. Ner akan kirim ke kalian nanti. Coba kita pelajari ya. Kita lihat sekarang. Supaya kalian jangan salah. Nah, kalau kita mau menentukan arteri kolektor lokal, kita harus berpedoman ke Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004. Nah, kenapa disebut Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004? Berarti ada Undang-Undang Jalan, ada Undang-Undang Jembatan, gitu. Ada yang ngerti nggak? Kenapa jembatan nggak disebut? Kenapa cuma disebut jalan? Coba. Kenapa cuma ada Undang-Undang Jalan, tapi tidak ada Undang-Undang Jembatan? Ada yang tahu? Nah, biar jelaskan ya. Jalan itu adalah termasuk jembatan. Jadi kalau kita sebut undang-undang jalan, maka itu termasuk juga undang-undang jembatan. Ini definisinya ya, boleh kalian lihat. Jadi mudah-mudahan kalian ingat terus, jangan sampai lupa, bahwa jalan itu adalah termasuk di dalamnya adalah jembatan. Jadi berdasarkan definisi menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, bahwa jalan adalah prasarana transportasi yang digunakan untuk kepentingan umum yang melayani pergerakan manusia, kemudian pergerakan barang, termasuk di dalamnya ada posisi jalan di atas permukaan tanah atau overpass, posisi jalan berada di permukaan tanah itu sendiri atau upgrade, kemudian posisi jalan di bawah permukaan tanah atau underpass. Nah, termasuk di dalamnya juga ada jembatan. Nah, yang tidak termasuk dalam jalan adalah jalan kereta api atau berbentuk rel ataupun berbentuk jalan kabel. Ada kan kereta gantung yang ada di Taman Mini itu kan kereta gantung itu berbentuk kabel. Nah, sekarang biar lanjut ya. Biar lanjut untuk pengertian tadi yang arteri kolektor lokal supaya kalian tahu dari sini kita mau menentukan apa sih sebenarnya arteri, apa sih sebenarnya kolektor, apa sih sebenarnya lokal. Nah, bisa kalian lihat ini ada slide, saya kasih besar dulu, supaya boleh kalian pahami. Nah, ini DP slide apa tak tutup ulang kemudian buka lagi. Jadi ini ada bagan atau skema yang menunjukkan kota-kota. Apakah itu kota jenjang 1, ibu kota provinsi, kota jenjang 2 itu adalah ibu kota kabupaten atau kota, dan kota jenjang 3 adalah ibu kota kecamatan. Nah, sekarang kita lihat gimana share screen, sudah bisa kelihatan? Ada. Ada. Nah, Sudah, Nek. Ya. Ini sekarang mereka besar. Nah, biar nggak usah bikin slideshow, lihat begini aja coba. PKN itu adalah kota jenjang 1 atau istilahnya pusat kegiatan nasional, ibu kota provinsi. Jadi ibu kota provinsi dengan ibu kota provinsi, misalkan Manado dan Gorontalo, ini dihubungi oleh arteri. Kenapa ada primer? Nah, istilah primer itu antar kota.
kalau sekunder dalam kota. Nah, istilah primer sekunder ini bisa kalian lihat dalam slide ini. Nah, ini boleh lihat primer adalah antar kota, sedangkan sekunder adalah dalam kota. Jadi yang warna merah ini gambar, ini yang antar kota. Jalan yang menghubungkan kota A, kota B, kota C, antar kota. Sedangkan di dalam kota sendiri itu ada jalan yang berwarna kuning. Jadi sudah jelas ya. Sekarang kalau kembali lagi ke slide ini. Nah, yang arteri primer artinya jalan tersebut adalah merupakan jalan arteri dan primer artinya antar kota. Contoh, coba kalau saya tanya, jalan menuju Bitung menurut kalian tipe apa itu? Mana di Bitung? Ayo, siapa yang tahu? Berarti di dalam jalan menuju Bitung ada jembatan menuju Bitung kan? Ada banyak jembatan. Ada jembatan A, jembatan B, jembatan C yang ada di ruas jalan tersebut. Itu semua adalah kalau berdasarkan kewenangan kan menuju Bitung jalan nasional. Berarti semua jembatan di situ adalah jembatan nasional. Nah, sekarang fungsi dari jalan tersebut mengikuti fungsi jembatan juga. Nah, fungsinya adalah primer karena menghubungkan ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten atau kota Bitung. Kemudian primer karena dia berada di luar kota. Nah, sekarang ini yang perhatikan, PKW, pusat kegiatan wilayah, itu ibu kota kabupaten, kota Manado dan kota Tondano, atau kota Tomohon, kota Manado dan kota Tomohon. Jalan mana Tomohon. Nah, ini jalan apa? Kolektor. Jadi antara ibu kota kabupaten dan ibu kota kabupaten lainnya adalah kolektor. Kapan dia jadi lokal? Ibu kota kecamatan dan ibu kota kecamatan. Sudah jelas ya? Jadi tidak usah lagi saya ulangi bahwa antara ibu kota kabupaten dan ibu kota kabupaten kolektor, antara ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi itu adalah arteri, antara ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan masih kolektor juga, antara sesama kecamatan itu lokal. Jadi kalau ada jalan yang menghubungkan antara kecamatan A, kecamatan Malalayang, dan kecamatan Sario, yang bukan jalan nasional ya, yang bukan jalan nasional, punya jalan kota, itu adalah jalan lokal. Sudah, kita cukup sudahi dulu tentang pembagian jembatan, jalan dan juga jembatan berdasarkan peranan. Sekarang biar kembali ke materi tentang tadi yang jembatan. Jadi di jembatan ini kita nanti juga akan belajar tentang strategi. Jadi strategi dalam dalam pembangunan jembatan menurut Bina Marga. Ini biar lagi buka slide-nya. Ini karena ini kan punya kementerian, jadi kita cepat saja ya. Kita cuma pengenalan saja, pengenalan bagaimana strategi kita Indonesia dalam hal ini Bina Marga dalam pembangunan jembatan. Jadi Bina Marga itu bertugas membangun jembatan dan jalan. Jadi ini adalah jumlah jembatan dan yang ada di seluruh Indonesia. Jembatan apa berarti? Jembatan nasional. Kalau jembatan nasional berarti jembatan arteri, karena dia pasti menghubungkan ibu kota provinsi, ibu kota provinsi, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten. Panjang jembatannya kalau kita urut ada 404.835 km. Kemudian ini distribusi jembatan berdasarkan kondisi. Ini kondisi terakhir ini kalau nggak salah tahun 2000-an, ya lupa tahun berapa, tapi bukan 2021. Jadi mungkin sekarang berubah lagi. Jadi ada jembatan yang dalam kondisi ini ada legendanya warna-warna. Ini warna-warnanya kalau nggak salah yang kondisi baik, kemudian kondisi kurang baik, sampai yang paling jelek adalah rusak, bahkan putus, itu tidak terhubung. Kemudian ini berdasarkan jenis jembatan. Jadi jembatan culvert. Jadi culvert itu box culvert kayak kotak. Kemudian gelagar itu yang menggunakan gelagar. Kemudian rangka dan lain-lain. Lain-lain ini ada suspension, ada kabel stay dan lain-lain. Kemudian juga nanti kalian juga akan pelajari jembatan itu disebut jembatan dengan bentang berapa. Apakah kalau dia cuma lebar 2 meter itu disebut jembatan? Nah, itu kan akan kita pelajari nanti ya. Jadi jembatan itu definisinya dengan panjang berapa sampai berapa.
Jadi kalau lebih pendek dari 5 meter misalnya, berarti itu bukan kategori jembatan, itu kategori gorong-gorong atau kategori box culvert yang lebih kecil atau lebih pendek bentangnya daripada jembatan. Kemudian ini kita lihat berdasarkan bentang panjang. Jadi jembatan dengan bentang di atas 100 meter itu memang di Indonesia masih kecil, baru sekitar 2,6%. Tapi ini data 2000, pokoknya di bawah 2021. Jadi tentu sekarang sudah berubah karena terjadi pembangunan, terjadi perencanaan yang baru, dan pasti kondisi database jembatan sudah tidak seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, nah kebijakan pembangunan jembatan maupun jalan menurut Bina Marga itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Jadi jembatan dinyatakan bahwa termasuk bagian dari jalan, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan utama, terutama mendukung bidang perekonomian, sosial, dan budaya di lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini kita lihat lagi beberapa upaya yang mempercepat hal tersebut, khususnya infrastruktur jembatan, adalah sebagai berikut. Jadi dari tadi selalu ingat-ingatkan ya, standarisasi, standar. Jadi standar itu adalah manual atau pedoman. Nah, Rahmat masih ingat nggak waktu kalian belajar tentang geometri pakai standar apa? Kan Rahmat sudah kemarin kan waktu mata kuliah geometri, perencanaan dan geometri jalan. Kalau di jembatan, geometri dulu. Kalau geometri kita pakai standar apa, Rahmat? Masih ingat? Waktu di geometri kita pakai standar apa? Standar untuk jalan di jembatan. Masih ingat? Asto. Hah? Masih ingat belum? Atau saya lupa? Asto benar. Kalau Asto Amerika. Kalau Indonesia punya, ayo. Apa Indonesia punya? Indonesia punya kan ada Bina Marga. Namanya perencanaan ataupun tata cara geometrik jalan antar kota dan dalam kota. Jadi kalau yang dalam kota itu tahun 1997. Nah, sekarang di geometrik, supaya kalian tahu, ini biar boleh share sekarang ya, walaupun kalian sudah lulus geometrik, sudah punya perencanaan standar geometrik untuk yang baru. Jadi Indonesia sekarang sudah punya standar perencanaan geometrik tahun 2020. Nah, ini kalian boleh lihat di WA Group, di jembatan, biar ada kirim perancangan geometrik jalan yang baru, standar yang baru, yaitu tahun 2020. Nah, di jembatan juga begitu. Kita punya standar. Nah, seperti ini kalian lihat di slide dari Bina Marga, bahwa standar pembangunan jembatan itu kita harus pakai, kita harus ikuti. Karena kalau kita nak memakai standar, bisa tidak diterima desain kita. Jadi standar itu memastikan pertama, desain tersebut benar. Kedua, desain tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan. Karena standar itu menjamin itu. Ukuran, kualitas desain, kemudian hasil pembangunan jembatannya seperti apa, itu dibahas di standar. Nah, Indonesia punya standar macam-macam kalau untuk jembatan. Ada standar untuk bangunan atas, misalnya beton bertulang, kemudian standar bangunan atas, misalnya baja, nah itu macam-macam. Ini mereka kasih contoh satu standar untuk bangunan atas. Jadi kalau untuk bangunan atas itu kita kan tadi macam-macam tuh, ada balok T, kemudian ada balok T tadi yang beton bertulang. Nah, ini ada juga standar yang tentang rangka baja. Nah, di rangka baja itu kalau menurut standar itu kita menyediakan ukuran bangunan atas dari rangka baja itu berbagai ukuran. Nah, contoh dulu, jembatan rangka baja tipe A
Nah, itu ukurannya, lebarnya berapa, kemudian bentangnya tersedia misalkan dari ukuran 25 meter, naik-naik sampai misalkan bentang 60 meter. Nah, seperti itu. Nah, juga untuk balok T. Balok T juga misalkan contoh menyediakan desain ataupun bentuk tipikal dari bangunan atas balok T dari lebar, dari panjang bentang misalnya 5 meter sampai paling panjang itu 25 meter. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa saya sampaikan, standar ini penting. Kita tidak bisa tidak bisa cuman mendesain jembatan tanpa menggunakan standar, kita asal mendesain, tetapi kita harus mengacu atau kita harus menggunakan standar ini sebagai acuan dalam pembangunan ataupun desain jembatan, baik bangunan atas maupun bangunan bawah. Nah, nanti Mir akan share juga berbagai macam standar yang kita gunakan dalam perencanaan jembatan, baik bangunan atas maupun bangunan bawah. Nah, kalau tadi geometrik, Mir sudah share, yaitu geometrik, kita tidak akan pakai standar geometrik tersebut di desain jembatan ini, tetapi jembatan juga kan ada jembatan yang memiliki alignment. Sekarang mau tanya, di Manado itu jembatan mana yang punya alignment horizontal? Kan tidak semua jembatan lurus, tuh ada yang melengkung kan? Coba siapa yang pernah lewat itu? Atau pernah tahu ada di mana jembatan yang memiliki tikungan atau alignment horizontal? Jembatan Soekarno, benar? Jembatan Soekarno kalau pas di posisi jembatan lurus, dia melengkung pas di operate, itu juga memang boleh dianggap melengkung di approach road atau jembatan berpendekan. Tapi yang melengkung di struktur utama di mana coba? Yang memang ada di struktur utama. Di Kairagi. Nah, di Kairagi. Itu kan contoh ya. Jadi kalau kita mendesain jembatan dengan menggunakan alignment horizontal, maka kita harus menggunakan kaidah standar perencanaan geometrik juga. Jadi jelas ya. Nah, ini contoh sekarang mau share. Ini standar perencanaan jembatan komposit. Nah, jembatan komposit itu jembatan apa sih? Tadi yang saya bilang, kan tadi ada jembatan baja, yang gelagar baja, ada yang gelagar beton biasa, ada yang beton bertulang, prestes, baru ada yang postes. Kemudian ini jembatan komposit. Jembatan komposit itu jembatan gelagar baja, jadi gelagarnya dari baja, tetapi platnya dari beton. Makanya disebut komposit, gabungan. Nah, ini contoh ya, ini standar yang harus kita gunakan, kita patuhi apabila kita mau mendesain jembatan bangunan atas menggunakan gelagar komposit. Ini gambarnya sudah ada dari bentang 8 sampai 20 meter. Ini contoh. Nah, yang ini kalian lihat yang ini adalah abutment. Ini jembatan dengan abutment A dan B. A ada di sisi sungai sebelah kiri, kemudian B sisi sungai sebelah kanan, tanpa pier. Jadi ini tidak ada pier. Kenapa tidak ada pier? Karena bentangnya pendek. Jadi sepanjang 20 meter pun ini tanpa pier. Karena semakin panjang bentang, tinggal dimensi dari gelagar bajanya yang berubah. Kan kalau bentang pendek 8 meter, tentu dimensi profil baja kan lebih kecil. Nah, kalau jembatan di bentang panjang 20, dimensi baja lebih besar. Nah, yang ini adalah penampung melintang jembatan, ini lantai jembatan, ini adalah trotoar, bagian dari lantai jembatan, ini adalah regel pengaman. Nah, ini yang di bawah ini yang disebut gelagar, ini yang menyambung antara gelagar A, gelagar B, ini diafragma. Dia membuat gelagar itu jadi kaku. Jadi dia dibuat skor diafragma antara gelagar satu dan gelagar yang berikutnya. Ini kalau bentang lebar jalan, misalnya 8 meter ya, lebar jembatan 8 meter, dia pakai gelagar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti lebih kecil lagi tipe jembatan, misalkan jembatan kelas B yang lebarnya cuma misalkan 5 meter, jumlah gelagar ini lebih sedikit. Nah, ini salah satu contoh standar yang ada. Jadi kita harus mengacu standar ini. Nah,
khusus untuk bentang jembatan bagian atas atau bangunan atas, ini kalau sudah ada standar seperti ini, dimensi, kemudian mutu baja, ini sudah ditulis, kita tinggal pakai aja. Nanti dari sini akan keluar berapa beban yang akan dipikul di setiap abutmen. Jadi ini ada abutmen A, abutmen B berapa, nah itu nanti kita gunakan untuk mendesain dimensi dan tipe dari bangunan bawah ataupun fondasi. Ini contohnya, ini bangunan atas komposit. Ini contoh bangunan atas komposit. Tapi kalau bangunan bawah tidak ada yang standar, tidak ada yang tipikal. Nah itu mesti bangun baru, kita desain baru. Nah ini contoh untuk bangunan atas komposit. Nah nanti kalian juga akan share untuk yang model balok T atau jembatan beton bertulang. Nah, ini nanti ini. Kalau jembatan beton bertulang itu bentangnya adalah paling tinggi itu cuma 25 meter. Kalian bisa bayangkan tuh panjang 25 meter itu tinggi balok T-nya bisa 1 meter lebih. Nah, ini contoh. Ini contoh standar untuk balok T. Nah, ini konstruksi jembatan dengan tipe balok T atau beton bertulang. Nah, ini dengan ukuran bisa kalian lihat jembatan yang paling pendek bentangnya itu adalah 5 meter. Jadi kategori menurut Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004 juga yang disebut dengan jembatan itu dengan bentang lebih dari atau sama dengan 5 meter. Jadi ini ada 5 meter, 6 meter sampai paling tinggi 25 meter itu masih bisa dibangun menggunakan tipe balok T. Nah tadi kalau pertanyaan, ada sungai yang lebar sungainya ini misalkan contoh lebar sungai adalah 60 meter. Nah kalau kalian mau paksa pakai balok T, bagaimana coba? Kalau kalian mau paksa pakai balok T, kalau mau paksa pakai balok T berarti kalian harus konsekuensi ada pier atau ada tiang tengah. Kan paling panjang balok T ini kan 20 meter. 20 meter kali 2 pun baru 50. Ya kan? Berarti ada berapa? Ada berapa bentang? 25 kali 2, 50. 3 bentang. 25 tambah 10. Itu kalau bikin pakai balok T. Nah, ternyata misalkan begini. Di sungai tersebut arah aliran sangat keras. Sehingga kalau kita bikin pier, pertama kita akan kesulitan dalam teknologi pelaksanaan pembangunan pier di tengah sungai tersebut. Yang kedua, keberlangsungan pier tadi mungkin akan dipertanyakan kalau jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, sampai umur jembatan misalnya 50 tahun. Jangan-jangan nanti pier bisa rusak karena kehantam arah aliran yang keras. Berarti kita putuskan jembatan tersebut dibangun tanpa pier, tanpa tiang tengah. Berarti kita jangan lagi menggunakan balok T. Menggunakan apa coba? Nah, tentu kita pilih jembatan yang bisa bentang lebih panjang. Contohnya adalah jembatan rangka baja. Jangan lu berpikir kabel stay atau suspension, itu kan mahal. Kita berpikir dulu yang lebih murah dari itu. Yang lebih murah adalah menggunakan jembatan rangka baja. Siapa yang orang Amurang di sini coba? Yang pernah ke Amurang siapa coba? Minahasa Selatan. Ayo, biar mau diskusi. Kalau Doli Hutapea pernah pergi Amurang? Belum pernah, Mener. Nah, di Amurang itu kalau kalian tahu ada jembatan Sungai Ranoyapo. Kan ada jembatan Sungai Ranoyapo yang bentangnya kalau tidak salah 120 meter. Itu dulu ada jembatan dengan bentang pakai komposit. Pakai jembatan komposit dengan panjang bentang adalah 120. 120 kalau pakai komposit, dia pecah jadi 3 bagian bentang. Satu bentang 40 meter. Jadi 40 kali 3 berapa? 120. Berarti di tengah ada berapa pier? Ada 2 pier. Nah, sorry, salah. Ada 4 bentang, satu bentang 30 meter, berarti ada 3 pier. Itu jembatan lama ada 3 pier. Kemudian apa yang terjadi? Kalian tahu? Pier yang di tengah amblas, settlement. Sehingga jembatan tersebut karena dia turun jadi seperti huruf W. Kalian bisa bayangkan huruf W, kan ada 3 pier kan di tengah kan? Jadi seperti huruf W. Nah, berarti apa?
Apa penyebab kerusakan jembatan lama kok bisa seperti huruf B tersebut? Ternyata penyebabnya adalah di muara sungai atau di pantai, orang banyak menambang pasir. Akibat orang menambang pasir, apa yang terjadi? Akibat orang menambang pasir, apa yang terjadi? Pasir yang ada di daerah bawah jembatan bergerak. Karena kan di bawah kosong kan, jadi bergerak. Sehingga jembatan tersebut yang waktu itu dibangun cuma dengan kedalaman tiang panjang misalnya 12 meter, waktu itu tanpa ada penambangan pasir tidak bergerak. Tapi begitu pasir ditambang, jembatan tersebut bergerak, turun. Nah, untuk mengantisipasi masyarakat agar tidak jangan menambang pasir agak susah. Pemerintah melarang jangan ambil pasir di situ, tetap orang ambil lagi. Akhirnya pemerintah putuskan bangun jembatan baru tapi tanpa pier. Ngerti? Bikin jembatan baru tapi tanpa pier. Kemudian jembatan tersebut yang abutannya ada di kiri dan kanan sungai, yang tiang panjangnya kalau kita lihat ke jembatan lama kan dibangun sekitar tahun 60-an. Itu datanya menunjukkan tiang panjang tidak terlalu dalam. Kemudian di jembatan baru kita buat tiang panjang yang lebih dalam tanpa pier. Nah, seperti itu. Jadi seperti itulah yang menjadi alasan kenapa perlu bangun jembatan. Dulunya pirnya ada, sekarang tanpa pir, atau dulunya pirnya 3 jadi 1 pir. Nah, itu perlu kajian kenapa seperti itu. Kemudian lanjut, masih kita di strategi tadi yang punya bina marga. Nah, ini punya bina marga. Jadi penyediaan komponen bangunan atas, standar termasuk pabrik, pracetak, penyediaan standar konstruksi jembatan standar yang dapat dibuat di lapangan, penyiapan NSPM, ini norma standar. NSPN ini kepanjangan dari norma standar tentang desain. Jadi kalau kita mau mendesain jembatan, bangunan gedung, jalan, kita harus menggunakan NSPN dari masing-masing bagian tersebut, apakah jalan, apakah jembatan, atau apakah gedung. Kemudian penyiapan sistem informasi jembatan dan expert system. Jadi sistem informasi jembatan itu database. Apakah nanti bisa terbangun database, kita tinggal klik jembatan Soekarno, kita klik dibangun tahun berapa, konstruksinya seperti apa, kemudian panjang bentang, ada foto, itu yang dimaksud dengan SIM atau sistem informasi database jembatan. Kemudian di bina marga juga ada prinsip dasar standarisasi. Jadi mereka punya prinsip dasar. Pertama, produk konstruksi jembatan yang aman dan berkualitas. Jadi ada jaminan mutu dari pabrik pembuat bangunan atas tersebut. Apakah beton prestress, apakah rangka baja, komposit, dan sebagainya. Mudah dan siap dipasang di segala tempat dengan risiko yang minimal. Nah, ada kalanya juga mungkin mudah dipasang, tapi ada satu hal yang sulit, pengangkutan, transportasi. Karena dia bentangnya panjang 30 meter, jadi potong-potong, ya artinya nggak bisa diangkut. Dia cuma bisa dipasang di lokasi jalan yang dekat pantai. Kalau pakai pantai kan PU bisa pakai yang kapal landing ship. Jadi kapal yang memuat gelagar langsung di tepi pantai. Jadi biar panjang 30 meter masih bisa. Kemudian pembagian biaya konstruksi dengan pemerintah setempat. Pemerintah setempat adalah provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, alasan standarisasi, hampir seluruh sungai Indonesia adalah sungai-sungai kecil. Hanya 2% jembatan yang melintasi sungai-sungai besar atau lebih dengan bentang lebih dari 100 meter. Di Kalimantan itu bentang-bentang jalan panjang-panjang karena lebar sungai itu di atas 100 meter. Nah, kemudian ini juga ada kebijakan yang lain, strateginya adalah memprioritaskan program pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan, meningkatkan program percepatan pembangunan jembatan, pembinaan perencanaan teknik jembatan, pengembangan teknik perencanaan teknik jembatan, peningkatan mutu program dari bina marga. Nah, ini adalah contoh-contoh PU mempunyai 5 pabrik komponen jembatan pracetak. Ini beton pracetak ya, yang kayak beton prestress ataupun post tension. Di Kalimantan Barat, di Sangau itu dibangun tahun 73. Jadi ada banyak
pabrik yang dimiliki PU. Ada juga pabrik yang dimiliki swasta. Kemudian ada juga yang produksi yang lain, balok beton dengan mutu K300, 400 sampai 500 dengan tipe 1 yang panjang gelagarnya ini. Kemudian dengan tipe 2, tipe 3 dan seterusnya. Lalu tipe 1 ini yang berbentuk I, 13 meter tipe panjang bentang. Nah, ada yang 16 meter, ada yang 19 meter dengan tinggi H 90 cm. Kalian bayangkan tipe gelagar tingginya itu sudah hampir 1 meter. Semakin panjang bentang, H semakin tinggi. Seperti tadi Mary bilang kan, balok T semakin panjang, maka dimensi dari balok T tersebut semakin besar. Juga ada plat berongga, gorong-gorong, yang panjang beton, kemudian ada tetrapod beton. Ini kalau untuk boulder ataupun pemecah gelombang yang ada di pantai. Juga diproduksi oleh PU. Nah, ini boleh kalian lihat, nanti boleh baca. Nah, jadi sampai sini dulu pengenalan kita tentang jembatan. Nanti minggu depan akan ada lagi materi yang lain tentang jembatan. Nah, ini Mir akan share sekarang. Yang akan Mir share sekarang adalah absen ataupun kode absen. Jadi kalian nanti bisa langsung isi absen menggunakan portal Inspire, pakai akun kalian masing-masing. Kemudian kalian isi. Nah, nanti akan tercatat apakah ada isi absen ataupun belum. Ini mau ambil dulu kode absennya. Ini share di WA ya, di WA group. Karena Mir lihat ini sudah 21 orang, sudah hadir semua. Nih. Boleh lihat di WA sudah? So, kelihatan? Ada? Coba buka kamera semua, Mir mau foto ini. Mir mau bikin print screen. Ya, kita boleh bawa foto, boleh senyum semua. 1, 2, 3. Ya, silakan isi absen. Kalau ada yang mau isi absen, silakan isi absen. Kalau sudah isi absen, sudah boleh leave. Nah, sebelum leave ada tugas, boleh catat. Tugas yang pertama, kalian membuat makalah tentang tipe jembatan berdasarkan tipe bangunan atas dan berdasarkan tipe bangunan bawah. Memang bangunan bawah kan belum menjelaskan, tapi kalian boleh baca di slide. Nanti Mir kirim di slide. Jadi tipe jembatan berdasarkan tipe bangunan atas dan tipe bangunan bawah. Sudah? Ada? Ada lagi pertanyaan? Ada? Anjeli, sudah boleh? Oke, kalau sudah, kita kuliah sampai sini. Kita minggu depan ketemu lagi di jam 9 pas. Nanti kita lanjut dengan materi yang kedua. Terima kasih semua. Jangan lupa buat PR. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Mer. Terima kasih. Terima kasih, Mer.